Assalamualaikum Sobat Poskota. Berikut ini adalah rangkuman video pilihan netizen Poskota selama 3 hari sebelumnya, di antaranya, 3 Paslon Cagup-Cawagup Jakarta 2024 dipastikan sehat usai jalani pemeriksaan kesehatan. Richard Lee bantah miliki produk kecantikan melanggar aturan, klaim sering kerja sama dengan BPOM. Dituding nikah siri dengan Ria Ricis, Atta Halilintar laporkan akun penyebar fitnah. Kawanan aksi penipuan dan penggelapan dengan ilmu gendam ditangkap Polsek Kelapa Gading. 3 bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024 dipastikan sehat setelah menjalani proses pemeriksaan kesehatan. Hal itu disampaikan Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata, setelah menerima hasil tes kesehatan dari tim dokter RSUD Tarakan. Dari hasil pemeriksaan, tim dokter RSUD Tarakan menyampaikan hasil kesehatan bakal pasangan calon Pramono Anung Rano Karno, Ridwan Kamil Suswono, dan Dharma Pongrekun Wardana, dipastikan sehat. Pihak rumah sakit menyimpulkan bahwa ketiga pasangan calon itu mampu secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, kata Wahyu kepada wartawan, Senin 2 September 2024. Wahyu menuturkan, setelah ini, pihaknya akan membuat kesimpulan terkait administrasi milik ketiga bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024 itu. Kami nanti akan membuat kesimpulan administrasi, kami masih ada waktu 2 hari lagi untuk nanti memberikan masukan kepada pasangan calon kalau memang ada berkas administrasi yang perlu dilengkapi, pungkasnya. Diketahui, ada sebanyak 3 bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024, yaitu Pramono Anung Rano Karno, Ridwan Kamil Suswono, dan Dharma Pongrekun Wardana Abioto. Ketiga bakal pasangan calon ini sebelumnya telah menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. Influencer kecantikan Richard Lee tengah mengalami masalah. Dia dilaporkan ke polisi terkait produk kecantikannya yang diduga melanggar aturan. Dr. Richard Lee diadukan ke Bareskrim Polri setelah adanya dugaan penyitaan produk Athena miliknya oleh BPOM. Richard Lee diadukan oleh Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia, BPI-KANPA RI, pada 30 Agustus 2024 lalu. Kepala Biro Hukum BPI-KANPA Arga Yudhistira menyatakan, pengaduan itu berkaitan dengan pemberitaan penyitaan produk kecantikan yang melanggar aturan oleh BPOM, salah satunya Athena Group. Sementara itu, Richard Lee membantah bahwa produk kecantikan miliknya disita oleh BPOM. Dia menyebut, kabar tersebut tidak benar sama sekali alias hoaks. Dia pun membantah produknya disita BPOM seperti yang tertuang dalam pengaduan yang dimasukkan ke Bareskrim Polri pada 30 Agustus 2025 lalu. Tak hanya itu, dia juga justru mengaku bekerja sama dengan BPOM untuk memberikan edukasi terkait produk etiket biru. Dan aku diundang langsung pimpinan BPOM, nggak mungkin kan kalau aku melakukan penyalahgunaan, mereka mau undang aku, kata Dr. Richard Lee dalam klarifikasinya. Bahkan dia berani menyatakan bahwa pengaduan dirinya ke Bareskrim Polri merupakan bagian dari operasi yang dilakukan oleh mafia. Karena setiap kali dirinya memberikan edukasi, selalu dicari-cari kesalahannya. Sebab, bukan kali ini saja dirinya dilaporkan terkait dengan produk kecantikan. Dirinya mengaku kena target operasi mafia agar nama baiknya dihancurkan, supaya orang-orang tidak lagi percaya pada dirinya. Apa yang aku lakukan tidak ada yang salah, mereka membuat opini seolah-olah apa yang aku kerjakan salah, sehingga mereka tetap jadi mafia, ungkapnya. Ramai menjadi bahan perbincangan Atta Halilintar yang disebut telah melakukan pernikahan siri dengan Ria Ricis. Tak tinggal diam, Atta Halilintar memutuskan untuk melaporkan pihak yang menyebarkan berita palsu terhadap dirinya. Hal ini ia ungkapkan melalui Instastory pribadinya dengan membagikan beberapa tangkapan layar akun yang telah menyebarkan konten fitnah tentang dirinya. Ia juga mengunggah 2 video yang menampilkan Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Ria Ricis dan Teuku Ryan yang menyebut bahwa Atta dan Ricis tidak hanya telah menikah siri tetapi juga memiliki anak. Tak hanya itu, Aurel pun diisukan menggugat cerai Atta di Pengadilan Agama, Jakarta Selatan. Mendapati berita tersebut, ia heran terhadap fitnahan yang terus ditujukan kepadanya dan keluarganya. Fitnah apalagi ini? Udah makin-makin ini akun, tulis keterangan Atta Halilintar yang dikutip pada Selasa, 3 September 2024.
Ia juga heran tak sedikit netizen yang mempercayai terhadap berita yang tersebar itu tidak benar. Kemudian, terdapat netizen yang mendesak YouTuber ternama itu untuk melaporkan berita hoax yang ditujukan kepada dirinya ke pihak kepolisian agar diproses lebih lanjut. Menanggapi hal tersebut, ia mengungkapkan saat ini tengah proses laporan terhadap akun yang telah menyebarkan fitnah. Sudah dalam proses, kata Atta. Kelompok jaringan penipuan modus mengiming-imingi korbannya dengan menawarkan mata uang asing bernilai tinggi sudah beraksi belasan kali lintas daerah berhasil ditangkap anggota Reskrim Polsek Kelapa Gading. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengatakan hasil penyelidikan berdasarkan dari para laporan korban, ada 3 laporan modua yang sama di Polsek Kelapa Gading. Akhirnya anggota mencoba mendalami dan menyelidiki sampai akhirnya terungkap. Kolaborasi kerjasama Ditkrimum Polda Metro Jaya, Polda Sumatera Utara, dan Direktorat Polda Riau, di Polsek Kelapa Gading ada 3 laporan kasus penipuan pada tanggal 16 Februari, 16 Agustus, dan 14 Juni 2024. Langsung dilakukan penyelidikan hingga terungkap berhasil menangkap 7 orang sindikat jaringan penipuan dengan memperdaya korban seperti hipnotis dan gedam, ujar Gidio didampingi Kapolsek Kelapa Gading, Kompol Maulaja Muharom dan Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Utara kepada wartawan. Di Mapolsek Kelapa Gading, Selasa 3 September 2024. Mantan Kapolres Kabupaten Bekasi ini menuturkan dari 7 pelaku 4 diantaranya ditahan di Polsek Kelapa Gading, dan 3 pelaku ditahan di Polda Sumatera Utara ini, mencari sasaran orang tua yang usianya sudah lansia baru mengambil uang di bank langsung jadi target pelaku. Kelompok tersangka ini merupakan lintas kota dan sifatnya mobile dalam mencari sasaran korbannya di berbagai daerah dengan menyasar lansia saat seorang diri menyasar lansia yang sedang transaksi dari perbankan, tuturnya. Sementara itu dari hasil pendalaman penyidik, menurut Kapolsek Kelapa Gading Kompol Maulana Muharom bahwa ada sebanyak 50 kelompok yang saling liquid atau berhubungan. Pergerakan aksi pelaku dimulai dari daerah Jakarta, Sumatera Utara, Sumut, Riau, Bali. Dan ada 3 orang residivis kasus yang sama baru keluar dari tahanan daerah Bali, Magelang, dan Malang. Untuk otak pelaku-pelaku disebut profesor itu yang merekrut para pelaku dengan cara menggunakan WhatsApp grup para pelaku penipu, tuturnya. Menurut Kompol Maulana, kelompok dari pelaku profesor ini sudah beraksi untuk di wilayah Kepala Gading sebanyak 15 TKP. Untuk keempat pelaku yang ditahan di Polsek kita jerat dengan pasal 378 KUHP Jo pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1.